Bayangkan sebuah masa depan jutaan tahun dari sekarang, di mana peradaban manusia telah mencapai puncak kejayaannya. Bumi aman, teknologi telah sempurna, dan kedamaian terasa abadi. Namun tiba-tiba, radar astronomi kita menangkap sebuah sinyal kematian dari kegelapan terdalam galaksi. Sebuah bintang mati berukuran raksasa, atau sebuah ledakan supernova yang mematikan. Terdeteksi sedang bergerak maju, lurus, dan mengarah tepat ke jantung tata surya kita. Ketika hari kiamat kosmik itu datang, melarikan diri dengan roket atau mengungsi ke planet tetangga seperti Mars sama sekali tidak ada gunanya. Mengapa? Karena radiasi dan hantaman gravitasinya akan menghancurkan seluruh lingkungan tempat tinggal kita tanpa sisa. Di hadapan kehancuran total ini, para ilmuwan masa depan dihadapkan pada satu pilihan paling gila yang pernah dipikirkan oleh otak manusia. Jika kita tidak bisa melarikan diri dari rumah kita, bagaimana kalau kita membawa seluruh rumah kita untuk ikut pindah tempat? Ini bukan lagi tentang memindahkan manusia dengan pesawat luar angkasa, melainkan sebuah rencana nekat untuk menggeser posisi bumi, Mars, Jupiter, bahkan matahari sekaligus keluar dari jalur kematian tersebut. Mengubah seluruh tata surya kita menjadi sebuah pesawat luar angkasa terbesar dan paling megah yang pernah ada di alam semesta. Malam ini, di channel Di Luar Nalar, kita akan membedah cetak biru dari teknologi tingkat dewa yang disebut stellar engine atau mesin bintang. Kita akan melihat bagaimana hukum fisika nyata memungkinkan manusia untuk mengendalikan energi matahari dan menggunakannya sebagai mesin pendorong untuk mengendarai tata surya membelah galaksi Bima Sakti. Mendengar ide tentang memindahkan seluruh tata surya mungkin terdengar seperti khayalan murni dari film fiksi ilmiah. Bagaimana mungkin manusia bisa mendorong 8 planet raksasa, ratusan bulan, dan jutaan asteroid yang total masanya tak terbayangkan oleh otak kita? Jawabannya terletak pada satu rahasia kosmik yang mengikat kita semua, gaya gravitasi matahari. Di dalam sistem tata surya, matahari adalah penguasa absolut. Ia memegang lebih dari 99% dari total seluruh massa yang ada di lingkungan kita. Karena masanya yang luar biasa masif inilah, matahari menciptakan sumur gravitasi raksasa yang mengunci bumi dan planet lainnya untuk terus berputar mengelilinginya dalam orbit yang stabil. Sederhananya, semua planet di tata surya terikat oleh seutas tali tak terlihat yang dipegang erat oleh matahari. Prinsip inilah yang digunakan oleh para fisikawan untuk merancang konsep stellar engine atau mesin bintang. Kita tidak perlu membuat mesin roket raksasa di bumi, memasang pendorong di Mars, atau mendorong Jupiter satu persatu. Itu adalah cara yang tidak efisien dan mustahil secara fisika. Yang perlu kita lakukan hanyalah menggeser satu objek saja, yaitu matahari kita sendiri. Jika kita berhasil membuat matahari bergerak dan berpindah posisi ke arah tertentu, maka secara otomatis seluruh planet yang terikat oleh gravitasinya, termasuk bumi yang kita pijak ini, akan ikut terseret di belakangnya secara perlahan dan aman, tanpa kita rasakan guncangannya. Namun, memindahkan bola gas raksasa berdiameter 1,4 juta kilometer tentu membutuhkan energi yang setara dengan kekuatan dewa. Dan uniknya, sumber energi terbesar itu tidak perlu kita cari di tempat lain, melainkan ada pada bahan bakar di dalam jantung matahari itu sendiri. Ide pertama untuk menggerakkan matahari digagas oleh seorang fisikawan asal Uni Soviet bernama Leonid Shkadov pada tahun 1987. Konsep buatannya dinamakan Shkadov Thruster, sebuah mesin bintang paling sederhana namun memiliki skala ukuran yang akan membuat bulu kuduk kita merinding. Rencananya adalah membangun sebuah cermin lengkung raksasa berskala jutaan kilometer yang terbuat dari bahan super tipis namun tahan panas ekstrem, mirip seperti layar surya raksasa. Cermin ini tidak diletakkan mengorbit matahari seperti planet, melainkan diposisikan statis menggantung tepat di atas salah satu kutub matahari. Posisi ini dijaga agar gaya dorong dari radiasi cahaya matahari yang mengenai cermin seimbang dengan gaya gravitasi matahari yang menarik cermin tersebut ke bawah. Cara kerjanya memanfaatkan kekuatan foton atau partikel cahaya. Secara normal, matahari memancarkan radiasi cahayanya secara merata ke segala arah di ruang angkasa. Namun, dengan adanya cermin raksasa Shkadov ini di satu sisi, sebagian besar cahaya dan energi yang dipancarkan ke arah cermin akan dipantulkan kembali melewati matahari ke arah yang berlawanan.
Pantulan cahaya ini menciptakan tekanan radiasi yang bertindak sebagai daya dorong jet yang sangat halus. Meski dorongannya sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran matahari yang masif, mesin ini bekerja tanpa henti. Jika dibiarkan beroperasi terus-menerus selama 1 juta tahun, Skadov Thruster mampu mendorong matahari, beserta seluruh planet yang mengekor di belakangnya, sejauh 24 tahun cahaya. Cukup jauh untuk melesat keluar dari jalur hantaman kiamat kosmik yang mengintai kita. Namun, bagi sebagian ilmuwan, waktu 1 juta tahun dirasa terlalu lambat. Kita membutuhkan mesin yang jauh lebih brutal. Jika Skadov Thruster dianggap terlalu lambat karena hanya mengandalkan pantulan cahaya, seorang fisikawan dari Illinois State University bernama Matthew Kaplan menawarkan solusi yang jauh lebih agresif dan bertenaga. Mesin ini dinamakan Kaplan Thruster, sebuah mesin jet kosmik aktif yang secara harfiah memakan tubuh matahari untuk dijadikan bahan bakar. Rancangan Kaplan Thruster adalah sebuah stasiun luar angkasa raksasa yang diposisikan sangat dekat dengan matahari. Menggunakan medan magnet yang luar biasa kuat, mesin ini akan menyedot miliaran ton materi hidrogen dan helium cair langsung dari permukaan matahari. Materi hasil sedotan ini kemudian dialirkan ke dalam jantung reaktor fusi nuklir yang ada di dalam mesin. Di dalam reaktor tersebut, materi matahari akan dibakar dan diubah menjadi energi plasma super panas. Mesin ini memiliki 2 moncong jet pendorong yang menembak kedua arah berbeda secara bersamaan. Semburan jet pertama menembakkan oksigen radioaktif berkecepatan tinggi lurus ke arah matahari. Semburan inilah yang bertindak sebagai tangan tidak terlihat yang mendorong fisik matahari agar mulai bergerak maju. Sementara itu, moncong jet kedua menembakkan partikel materi ke arah yang berlawanan, mencegah mesin itu sendiri hancur atau jatuh menabrak matahari. Kombinasi semburan ganda ini menciptakan gaya dorong yang sangat masif. Berbeda dengan cermin Skadov yang butuh jutaan tahun, Kaplan Thruster sanggup menggeser posisi tata surya kita sejauh 50 tahun, cahaya hanya dalam waktu 1 juta tahun, menjadikannya mesin jet paling bertenaga yang pernah dirancang oleh sains manusia. Ketika salah satu dari mesin bintang ini diaktifkan, sebuah perjalanan epik yang belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban dimulai. Kita resmi mengubah seluruh tata surya menjadi sebuah pesawat luar angkasa raksasa yang bergerak membelah galaksi Bima Sakti. Namun, apa yang sebenarnya dirasakan oleh manusia yang hidup di bumi saat rumahnya sedang berjalan? Jawabannya adalah tidak ada sama sekali. Kita yang berada di permukaan bumi tidak akan merasakan guncangan, gempa bumi, atau perubahan gravitasi. Langit kita akan tetap biru, siang dan malam akan berjalan normal, dan atmosfer kita akan tetap aman terlindungi. Mengapa? Karena seluruh sistem, mulai dari matahari, bumi, atmosfer, hingga bulan, bergerak bersama-sama dalam satu kesatuan kecepatan yang sinkron, berkat kuncian gravitasi matahari yang kita bahas di segmen pertama. Namun, jika kita melihat keluar menggunakan teleskop, pemandangan langit malam kita akan berubah secara drastis dalam skala waktu ribuan tahun. Rasi bintang yang kita kenal hari ini seperti Orion atau Ursa Major, perlahan-lahan akan bergeser, hancur, dan digantikan oleh formasi bintang yang benar-benar baru. Seiring dengan bergeraknya tata surya, kita melewati lingkungan galaksi yang asing. Perjalanan ini bukanlah liburan yang santai. Menjelajahi galaksi berarti kita harus bermanuver dengan sangat hati-hati. Para astronom masa depan harus memetakan rute perjalanan kosmik ini dengan akurasi super tinggi. Kita harus mengemudikan tata surya untuk menghindari wilayah-wilayah mematikan di galaksi Bima Sakti, seperti lubang hitam yang bersembunyi di kegelapan, awan gas beracun yang bisa merusak atmosfer planet, hingga sistem bintang padat yang bisa mengacaukan orbit planet-planet kita melalui tarikan gravitasinya. Kita benar-benar menjadi kapten bagi sistem planet kita sendiri. Gagasan untuk membangun megastruktur seperti Skadov atau Kaplan Thruster mungkin terdengar seperti khayalan murni yang tidak akan pernah terwujud. Namun, di kalangan fisikawan dan futurolog, cetak biru mesin bintang ini bukan sekadar fiksi, melainkan sebuah tolok ukur penting bagi masa depan umat manusia. Ini adalah gerbang bagi kita untuk naik kelas menjadi peradaban tipe 2 dalam skala Kardashev. Sebagai informasi, skala Kardashev adalah metode yang digunakan ilmuwan untuk mengukur tingkat kemajuan teknologi suatu peradaban berdasarkan jumlah energi yang mampu mereka kendalikan.
Saat ini manusia bumi bahkan belum mencapai tipe 1. Kita masih bergantung pada energi fosil dan sisa-sisa energi planet yang sangat terbatas. Namun, ketika manusia sudah mampu membangun mesin bintang, artinya kita telah berhasil menguasai 100% total output energi dari bintang induk kita, yaitu matahari. Kita tidak lagi menjadi korban dari perubahan alam semesta, melainkan menjadi arsitek yang menentukan kemana arah tujuan planet kita sendiri. Kemampuan untuk menggeser tata surya membuktikan bahwa batas terbesar dari peradaban manusia bukanlah hukum fisika, melainkan waktu, sumber daya, dan imajinasi kita. Hukum fisika di atas kertas menyatakan bahwa proyek ini sangat mungkin dilakukan. Matematikanya valid dan mekanikanya nyata. Mesin bintang adalah bukti tertinggi dari ambisi manusia. Sebuah pengingat bahwa jika suatu hari nanti alam semesta mencoba untuk memusnahkan kita dengan bencana kosmik, manusia tidak akan tinggal diam dan pasrah menunggu ajal. Kita akan menyalakan mesin matahari kita, menginjak pedal gas kosmik, dan membawa seluruh rumah kita pergi menuju tempat yang lebih aman di balik kegelapan malam. Memikirkan konsep stellar engine membuat kita sadar betapa kecilnya kita saat ini. Namun betapa raksasanya potensi masa depan umat manusia. Kita bukan lagi sekadar penonton pasif di panggung alam semesta, melainkan calon pengemudi yang suatu hari nanti bisa mengendarai tata surya membelah galaksi Bima Sakti. Jika teknologi ini benar-benar terwujud di masa depan, mesin mana yang menurut kalian paling masuk akal untuk dibangun? Apakah cermin raksasa Shkadov yang lambat tapi konstan? Atau mesin jet brutal Kaplan yang memakan materi matahari? Tulis opini dan teori gila kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ke channel Di Luar Nalar agar kalian tidak ketinggalan saat kita kembali membedah ide-ide paling gila dan ekstrim di luar angkasa. Terima kasih telah menonton. Tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.